Mbah nuwun waktu ingkang sampun sesarengan dhateng kula sederengipun ngaturaken sungkem anggahi babya puja panganjali Om Swastiastu. Om Awignamastu Namo Sidam. Bapak Ibu hadirin dan pemirsa TVRI dimanapun berada, bertemu dengan kami dari Badan Penyiaran Hindu Jawa Timur dalam acara Sentuhan Iman Agama Hindu. Saat ini kami berada di Pura Agung Belambangan dalam merayakan Hari Suci Kuningan dan Puja Wali Pura Agung Belambangan. Tapi sebelum itu, Rama Mangku Rama Pinandita ingkang sampun suci, yang terhormat Bapak BPH Provinsi Jawa Timur, yang kami hormati pengurus PHDI se-Kabupaten Banyuwangi, yang saya hormati segenap panitia pelaksana Hari Suci Nyepi dan Puja Wali Pura Agung Belambangan, Bapak Ibu, Nayaka Nayakawati, umat Hindu sedharma yang berbahagia. Puja Stungkaram kita haturkan ke hadapan Tuhan Ida Sang Yang Widiwasa, karena atas asung kertawara nugrahanya hingga hari ini kita diberikan kesehatan, sehingga di dalam menjalani hari-hari ini Bapak Ibu kita semua diberikan kemudahan. Ucapan terima kasih kita haturkan ke hadapan para maharsi yang telah menerima wahyu kitab suci Weda, karena atas jasa beliaulah yang menerima kitab suci kita sebagai umat manusia beragama Hindu khususnya dapat mendharma baktikan ajaran-ajaran yang sudah tertuang di dalam kitab suci Weda. Bapak Ibu umat Hindu sedharma yang berbahagia, ini tambah sore tambah adem hawane. Tapi sebelum itu saya masuk ke materi, ikan dereng tepang kalian kalau semua belum kenal sama saya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Bahwasanya ada sebuah pepatah mengatakan tresnane jalaran saka kulino, cinta itu hadir, cinta itu datang karena adanya keterbiasaan. Bapak Ibu, perkenalkan, nama saya Gunawan Purnomo, berasal dari Kabupaten Banyuwangi, Kecamatan Sileragung, Desa Seneporejo, Kedung Manten, depan Pura Sastra Dharma. Nah, saat niki dados masa Brahmacari wonten Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Empu Puturan Singaraja dengan program studi penerangan agama Hindu semester 6. Nah, Bapak Ibu, bahwasanya kita sebagai umat beragama Hindu meyakini Weda sebagai kitab sucinya, bahwasanya Weda yang diturunkan oleh Tuhan Ida Sang Yang Widiwasa diterima oleh para maharsi bersifat anandi, ananta, tidak berawal dan tidak berakhir. Maka dari zaman ke zaman Weda akan tetap relevan untuk kita jadikan pedoman hidup di zaman sekarang ini, Bapak Ibu. Maka kita sebagai umat beragama Hindu harus meyakini dan memegang teguh yang namanya Weda ini. Maka dalam Weda Bapak Ibu kita mengenal istilah tri kerangka dasar agama Hindu. Pertama adalah tatwa. Tatwa yang berarti ketuhanan, membahas mengenai ketuhanan di dalam agama Hindu. Kemudian ada yang namanya etika atau susila. Ini berkaitan dengan tingkah laku dari umat Hindu itu sendiri, dari kesehariannya sampai kita masuk ke pura ini ada susilanya, ada tata cara tingkah laku yang harus diterapkan. Apalagi Bapak Ibu kita masuk ke mandala utama ini, kita harus menjaga tindak tanduk dewi, menjaga tingkah laku kita. Tapi terkadang ada yang menjadi permasalahan. Kadang kalau kita mengajak anak kecil itu kalau masuk ke pura ke mandala utama kadang anu umek rewel, kadang anu nangis, kadang anu
guyon karo kancane, dan itu terkadang kita memarahi mereka gitu. Apakah itu hal yang wajar memarahi anak kecil? Tidak, karena memang anak kecil memang seperti itu, wajar nggih kados ngoten niku. Enggak perlu kita memarahi mereka, cukup ditegur pelan, jangan gitu. Kalau kita marahi, kalau kita seneni, adewe seneni, niku kanji arek cilik Bu. Kanjine nopo? Mungkin suatu saat ketika mau diajak di pura lagi, ayo ke pura, enggak mau, linya apa? Dan dia ingin diseneni kok. Lah nih. Saya punya cerita yang sangat unik. Waktu kecil, yang jenenge arek cilik niku seneng pegane dolanan. Niku waktu pemujaan, melakukan puja, saya duduk di depan mangku. Itu kebetulan mangkunya Romo Mangku Samino dari dusun. Niku melakukan puja Trisandia di bait kelima. Dengan kusuknya ini Romo Mangku ini sangat kagum sekali. Ini siapa anak kecil, suaranya mantap banget. Di tengah-tengah Trisandia pada bait kelima, itu apa? Saya teriak, emak, mi. Itu semua ketawa termasuk Romo Mangkunya. Apakah itu salah? Iya. Tapi apakah itu adalah alat yang kita gunakan untuk memarahi atau nyeneni? Enggak. Memang anak kecil itu seperti itu. Nah, itu cara masuk di pura. Apalagi Bapak Ibu mengenai etika dan susila ini masuknya kepada media sosial, khususnya generasi muda Hindu. Orang dulu Bapak Ibu kalau mau berkomunikasi, ini yang bapak-bapak sing mbah-mbah niki, dulu untuk berkomunikasi harus duduk bersila di tengah malam, di gelapnya malam, ngene rojek tok mantep bujure grono mantep marangkang berbawa sesuk mantep kaji serat baru bisa komunikasi. Lah sakniki ana paketan, ana wifi. Lah ini ngene banget niku, gak perlu tirakat, gak perlu poso, cukup tuku 1.000 kena gawe sakuan. Tetapi yang namanya teknologi Bapak Ibu, teknologi ini seperti halnya pisau bermata dua, kadang bermanfaat, kadang juga berbahaya, tergantung kita. Nah, ini adalah tatwa, kemudian ada etika, tingkah laku tadi, masuk yang ketiga adalah upacara. Upa itu dekat, cara itu adalah sebuah metode, sebuah cara, sebuah coro. Jadi suatu cara untuk mendekatkan diri ke hadapan Tuhan, Ida Sang Hyang Widi Wasa. Di dalam sebuah upacara ada yang namanya upakara. Upa itu dekat, kara itu sarana. Sarana untuk mendekatkan diri dalam melakukan sebuah upacara. Ini yang terkadang menjadi permasalahan juga. Ini kenapa umat Hindu kalau melakukan sembahyang harus menggunakan sarana ini itu. Bhagavad Gita Adhya 9 Sloka 26 mengatakan Patram puspam alam toya yomi bhaktya prayas jati tata hamdak uparadam asnami prahyata mana. Barang siapa yang mempersembahkan sehelai daun, sekuntum bunga, sebiji buah-buahan, seteguk air, akan aku terima sebagai sujud bakti persembahan dari orang yang berarti suci. Ini yang menjadi permasalahan Bapak Ibu. Kenapa orang melakukan sembahyang harus menggunakan bunga? Apa Tuhan ini wong Hindu niku mau kembang. Sekarang kita ibaratnya mawon. Dia pacar Pak? Boten, nenek sih pacar.
Ketika hari Valentine, hari kasih sayang, terkadang kita memberikan bunga kepada pacar kita. Kita memberikan hadiah kepada pacar kita, wis contohnya kembang niku wau. Apakah pacar kita ini makan bunga itu meskipun bunga itu mau diterimanya? Tidak. Lalu kenapa pacar kita mau menerima bunga itu meskipun tidak memakannya? Kenapa? Karena pacar kita melihat ketulushatian kita melalui sarana tersebut. Maka begitu pula dengan Tuhan, ketika kita mempersembahkan sehelai daun dan sebagainya, itu bukan berarti Tuhan meminta atau memakan itu, melainkan itu adalah wujud cinta kita kepada Tuhan, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu Matius Dharma yang berbahagia, kembali lagi pada upacara. Pada hari ini 10 hari setelah galungan, pada Sanisara Kliwon Wuku Kuningan, kita umat Hindu merayakan Hari Suci Kuningan. Kuningan ini berasal dari kata kauningan yang memiliki arti peningkatan spiritual melalui perenungan diri. Bahwasanya semua ajaran agama Hindu yang terdapat pada hari-hari sucinya, dari rangkaian galungan, tumpek warego sampai kuningan, itu selalu berfokus untuk perenungan diri. Agama Hindu tidak pernah mengajarkan untuk mengoreksi orang lain, tetapi berfokus untuk mengoreksi diri sendiri. Itulah Hindu, Bapak Ibu. Lalu apa manfaat dari yang namanya introspeksi diri ini? Bapak Ibu, tadi dikatakan makna dari kata kuningan sendiri yaitu kauningan, peningkatan spiritual melalui introspeksi diri. Dengan introspeksi diri, kita mampu memahami atau mengalami peningkatan spiritual, sehingga dari peningkatan spiritual ini kita mampu memahami hakikat yang namanya dharma. Dharma itu penting, Bapak Ibu, seperti yang dikatakan dalam Sara Samujaya sloka atau mantra 14 dikatakan ikan dharma ngaranio henuning mare ring swarga iku kadi ning prahu kan henuning banyak tasing. Yang dimaksud dharma adalah alat yang digunakan untuk pergi ke surga, seperti halnya pedagang yang mengendarai atau menaiki perahu untuk mengarungi lautan. Maka itu yang sangat penting untuk kita jadikan pedoman hidup. Dharma sebagai pondasi, dharma sebagai landasan. Dalam catur purusa arta, Bapak Ibu, atau 4 tujuan hidup manusia, dharma, arta, kama, dan moksa, dharmalah yang paling utama. Jadi jangan harap arta dan kama bahkan moksa akan tercapai tanpa kita memegang teguh yang namanya dharma. Bapak Ibu umat Hindu sedharma yang berbahagia, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Manakala ada tutur kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Bapak Ibu. Tetapi sebelum saya mengakhiri Dharma Wacana kali ini, izinkan untuk tes vokal nih, untuk memberikan semangat dan menjaga kesadaran, khususnya bagi generasi muda. Kita harus selalu eling lan waspada, yaitu yang terdapat dalam Gedhing Wohe Ngaren. Tansah kudu eling sajroning urip, mesti kudu eling aja aji mumpung ilinga tembing gurine. Najane senom mesti bakal tuwa, tingkah laku sing sarwa prasaja kanggo patuladan anak putune kang nerosake bebasan Wohe Ngaren kudu eling. Nggih matur nuwun sanget kula akhiri kanthi puja Paramasanti. Om Santi 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 Om. Nembah nuwun.